Silakan masuk Kak. Ya, oke, selamat siang rekan-rekan virtual geotour dari Autorin. Hari ini kita akan bervirtual tour ke Tanjung Puting. Ya, ini sekarang kita sedang menuju, ceritanya kita dari Jakarta ini, teman-teman, kita dari Jakarta, kita akan menuju ke Tanjung Puting. Nah, kita akan bertemu dengan pemandu kita, Pak Cornelius Agustinus nanti di lokasi. Oke, coba kita cari Pak Cornelius di mana. Oh, sudah ada. Halo, Pak. Halo. Halo. Apa kabar, Pak? Baik, beliau. Bagaimana, Pak? Sehat-sehat? Sehat, luar biasa. Oke, Pak. Oke, inilah pemandu kita hari ini. Oke, Pak Cornelius, ada berlima hari ini. Mungkin oke, langsung ke Pak Cornel. Monggo, Pak. Oke, selamat ketemu teman-teman di Tanjung Puting. Sekarang kita di Bandara Iskandar di Tanjung Puting. Hari ini kita akan ke Kumai, Pelabuhan Kumai. Nah, dari Bandara Iskandar ini gambarnya pas malam. Biasanya penerbangan ke Bandara Iskandar ini di Pangkalan Bun. Biasanya kalau yang dari Jakarta itu sampai ke Tanjung Puting, sampai ke Pangkalan Bun siang. Ada yang jam 11, ada yang jam 1. Penerbangan ada dari 3 tempat, dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya. Jadi rata-rata jam 1 siang. Paling lambat jam 1 siang. Nah, kalau biasanya untuk naik transport, pesawat, kalau gimana, Bli? Gimana, Pak? Iya, kalau naik pesawat. Nah. Kalau naik bus bisa dari Palangkaraya juga bisa. 18 jam dari Palangkaraya. Atau bisa dari Pontianak. Kalau dari Pontianak itu kalau nggak salah 21 jam. Pontianak. Oh. Ya. Jalur darat itu. Ya, berangkat jam 6 sore sampai jam pagi. Ini hampir 1 harian. Wah. Itu naik bis. Kalau naik kapal, ada kapal dari Semarang, kapal dari Surabaya juga di Pelabuhan Kumai. Itu. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini kita naik mobil dari Pangkalan ini. Kalau di bandaranya ini mobil kita Hiace. Walaupun sebenarnya kalau dari bandara ini ada, kalau sudah disiapin mobil kayak sedan gitu, kalau ke dalam kota ke Pangkalan Bun 100 ribuan, kalau ke Kumai 150 ribu. Dan ini bandara yang dikelola oleh TNI AU, jadi masih belum Angkasa Pura, masih ya Angkatan Udara, langsung Angkatan Udara. Sedikit bandara yang di Indonesia ini yang dikelola oleh Angkatan Udara, masuk Angkatan Udara. Oke, kita barang-barang kita sudah masuk, Pak, ke bagasinya. Udah, teman-teman sudah siap untuk berangkat ini. Ya, silakan periksa dulu bagasinya. Ya, ada yang ketinggalan ini. Kalau kita sudah berangkat susah lagi balik ke sini. Siap. Kita lanjut langsung ke selanjutnya nih, Pak. Kemana nih, Pak? Ke Kumai, ke Pelabuhan Kumai. Oh. Langsung simsalabim langsung masuk ke pelabuhan. Ya, itu dari Bandara Kumai ini dalam waktu 30 menit. Ini sudah di Pelabuhan Kumai. Di sini juga ada Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi ada representatif Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi kalau kita masuk ke Tanjung Puting itu, Bapak Ibu, kita harus beli tiket dulu.
Hari Senin sampai hari Jumat harganya sekitar 150-an. Kalau hari Sabtu, Minggu, weekend itu 225 sekitar itu. Kalau orang lokal, orang Indonesia, 5.000 aja kalau nggak salah. Weekend ada 1.000 sekitar itu. Jadi Jangkau berarti Pak. ya agak mahal kalau kita punya paspor luar negeri. Kita masuk ke pelabuhannya, kita lihat kapalnya. Nah, kapal Klotoknya Bapak Ibu, ini pelabuhan di Kumainya. Sayang kapal yang kita pakai itu nanti pas kita masuk baru kan kelihatan kapalnya. Kalau ini masih kapal barang sama kapal angkut biasa. Kalau kapal Klotok yang kita pakai sepertinya sebelah sana ya, tapi sayang di sini tidak terkelihatan untuk kapal kita. Itu namanya Klotok Bapak Ibu. Kenapa namanya Klotok? Karena kalau bunyi suara mesinnya tok 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 tok, bunyi Klotok. Kalau di sini bahasa Dayaknya, kalau tidak pakai mesin, namanya jukung. Jukung ini kalau nggak salah di Bali atau apa disebut jukung Ya, juga. jukung juga Pak. Yang pakai Nah, nggak pakai mesin itu. Iya kan orang Bali ya. Nah, kalau di sini kalau ditambah jukungnya itu dikasih mesin, namanya lain lagi. Jadi Alphon atau Chase. Kadang-kadang dipanggil Ninja juga karena mereknya Ninja. Merek mesinnya Pak. Ya, maksudnya kapalnya. Kayak di Medan katanya, mana Hondamu? Maksudnya motornya. Walaupun mereknya Yamaha atau Suzuki, di mana Honda terus. Mana Hondamu? Gitu. Nah, kalau untuk biayanya sendiri Pak, berapa biasanya kalau untuk nyewa klotok ini? Kalau klotok ini Bapak Ibu, sewanya per hari, jadi ada 3 jenis kapal ini. Ada yang kapasitas 3-5 orang, ada 5-10 orang, terus ada 10 sampai ya sekitar 15 orang. Jadi berbeda-beda dari 1,5 juta per hari sekali berangkat. PP gitu. 1 hari, pokoknya 1 hari itu 1,5, sekitar 1,5. Sampai ada yang nilainya bisa sampai 20-30. Karena kenapa harganya mahal? Karena ada yang dilengkapi air conditioner, air condition. Jadi ada AC-nya. Kalau ini per malamnya untuk bisa sampai 5-7 juta per orang, jadi bukan per perahu. Jadi perahunya tadi satu. Nah, kalau boleh ngasih saran aja sih, kenapa kita sebaiknya pakai travel agent aja, bukan biar autorin laku gitu, bukan. Karena kadang pas dilihat yang orang baru, orang apa tuh, berapa harganya? Yang harganya 1,5 juta per hari harusnya bisa, wah 3 juta ini habis, nggak ada lagi tempat lain. Kadang-kadang seperti itu. Kalau kita nggak tahu, kita ambil aja. Padahal nggak segitu harganya. Nah, kalau kita dengan travel agent, kita nggak usah ngatur-ngatur itu lagi, sebab semuanya udah diatur travel agent. Repotnya lagi kalau kita sewa klotok, sewa kapal itu, kan itu belum termasuk sama yang masak, belum termasuk guide-nya lagi, belum beli-beli tiketnya lagi, jadi agak repot itu. Harus ngatur-ngatur, beli sana lagi, beli persediaan lagi dan sebagainya. Kalau kita datang langsung kan kita harus beli persediaan dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah sama travel agent, bagusnya dia sudah mempersiapkan untuk 3 hari itu apa-apa aja yang disiapkan. Jadi langsung berangkat aja istilahnya. Ya, benar. Kalau kita langsung bisa kita beli sewa kapalnya untuk satu hari. Tapi kalau kita misalnya perlu nginap dan sebagainya, wah itu agak repot lagi. Sebab di Tanjung Puting sana hampir tidak ada supermarket. Hanya ada kampung saja, kampung Sekonyer namanya. Itu hanya ada satu kampung aja di situ. Dan untuk beli-beli itu hampir tidak ada.
Jadi anggaplah masuk peradaban yang baru, kayak kehidupan dunia lain gitu, karena sinyal telepon aja nggak ada. Jadi siap-siap tanpa wifi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke kapalnya. Nah, biasanya di kapal ini saya perkenalkan kaptennya siapa, asisten kaptennya siapa, chefnya siapa, yang membantu Bapak Ibu di kapal. Terus di kapal itu biasanya di lantai 2 itu tempat tamu untuk tamu, lantai 1 yang di bawah itu untuk krunya, untuk guide juga. Jadi di lantai 2 khusus untuk tamu-tamunya. Dan di sana kalau tidur kita pakai kelambu, nanti akan kita lihat fotonya. Terus biasanya, nah ini agak lucu, saya pernah bawa tamu orang Inggris, waktu itu kelupaan ngasih tahu untuk mandinya. Jadi ada shower. Untuk memakai shower itu dia ada tombol yang harus ditekan gitu. Kalau nggak ditekan, showernya nggak jalan. Nah, waktu dia mandi itu, dia coba tekan showernya kan nggak bisa. Terus apa yang dipakai untuk showernya? Split untuk kan itu. Untuk cebok kan ada split. Ya. Pakai itu. Nah, pas hari ketiga dia bilang, wah susah ya anunya shower itu. Saya nggak bisa pakai, jadi saya pakai split itu. Wah, semua tamu yang lainnya teman-temannya ketawa. Loh, kamu nggak tahu bahwa ada yang ditekan tombolnya gitu. Dan jadi dia pas hari ketiga baru tahu pas dia curhat gitu. Mungkin dia kelewat pas menerangkan itu, dia nggak tahu kemana, sehingga dia tidak memperhatikan. Ya, kehilangan informasi. Menjelaskan juga tempat pelampungnya di mana. Jadi biar kalau ada sesuatu urgent, cepat ngambil pelampungnya. Ada sesuatu terjadi, sudah tahu. Itu terus apa yang dipersiapkan sebelumnya sebenarnya kalau kita pakai travel agent, sebelum Bapak Ibu datang ke Pangkalan Bun harus siap bawa lengan panjang, sepatu trekking, anti mosquito, biar tidak terbakar kulitnya juga, kacamata hitam juga boleh, foto-foto yang bagus gitu untuk foto-foto di selama perjalanan, terus obat-obatan sendiri, P3K sendiri, itu yang harus dipersiapkan. Handuk sendiri, jadi handuk perlengkapan mandi sendiri, sebab di kapal untuk sebenarnya ada 3 versi ya, versi backpacker yang sangat sederhana sekali, yang kedua versi ya sedang-sedang saja, yang ketiga versi eksklusif, yang eksklusifnya kita bisa dikatakan bisa bawa badan aja. Semuanya disiapin, handuk, kawannya semua disiapin. Ada air conditioner, AC-nya segala. Tapi menurut saya yang versi sedang atau backpacker pun nggak masalah kok ke Tanjung Puting, sebab apa? Nggak perlu pakai AC pun sudah dingin. Karena ini sudah di pedalaman. Itu. Nah, ini biasanya Pak, kalau sekarang karena musim pandemi kemarin tuh, apakah ada dipersiapkan nih untuk kondisi di Tanjung Puting sekarang ini, apakah pakai protokol atau seperti apa sih Pak untuk informasi? Oh iya, benar. Ini lagi Bupati Pangkalan Bun mengundang travel agent untuk persiapan pembukaan Pangkalan Tanjung Puting. Beliau minta pendapat dari Dinas Kesehatan juga apa yang harus dipersiapkan. Nah, protokol yang dipersiapkan sama seperti biasa, harus pakai masker, terus cuci tangan, physical distancing. Jadi di satu kapal itu jangan terlalu penuh. Biasanya kadang-kadang satu kapal itu kayak kapal kecil, satu contoh ya bisa diisi 5 orang atau 6 orang. Mungkin kalau sekarang ini hanya 2 atau 3 orang aja. Jadi tidak boleh lagi mepet-mepet gitu. Jadi agak jarangin. Itu standarnya seperti itu. Sebelum masuk kapal dicek dulu suhu tubuhnya. Tidak boleh lebih dari 38.
kemudian disiapkan untuk cuci tangan juga hand sanitizer, diusahakan pakai masker terus selama tur. Itu protokol resminya seperti itu. Oke, siapa? Oke, berarti kita sudah ada di kapal nih. Sekarang kita mau OTW ke lokasi ini, Pak ya. Oke, siap. Berarti Kita akan masuk ke Ibu. Nah, kita nyebrang sekarang, nyebrang di seberangnya. Nah, ini tanaman yang kita lihat itu namanya tanaman nipah, mirip kayak pohon kelapa, juga nggak kayak kelapa, kayak sawit juga nggak kayak sawit. ya. Menariknya dia, ini buahnya tuh mirip kayak buah nangka. Jadi berbiji-biji gitu. Rasanya agak asam. Tapi ada teman di Taman Nasional Sabangau, mereka membuat dodol dari buahnya. Dari nipah ini. Iya. Terus ada teman juga yang kreatif, Taman Pekerja Taman Nasional Tanjung Puting ini, bukan Taman Wisata Tanjung Peluang. Beliau getahnya nipah ini kan susah terhapus kan, Mas. Dia buat baju orang hutan. Saya mungkin bisa lihat ini baju saya, baju orang hutan. Tapi ini sablon. Nah, kalau yang punya teman saya itu lukis tangan. Dari nipah, dari getah pohon nipah. Jadi kreatif banget. Banyak yang suka, harganya kita 150-an kalau salah. Jadi itu untuk selain untuk membantu Taman Nasional Tanjung Peluang juga. Nah, ini berarti kita memang harus menyeberangi, Pak ya, habis dari lokasi ini. Sebenarnya dari seberang itu kita langsung aja masuk ke Sungai Cikonyer. Jadi sungai besar ini sekitar, kalau tidak salah sekitar 10 kilo, 15 kilo dari Laut Jawa. Jadi Tanjung Puting ini masuk sedikit. Jadi nggak persis di pantai Laut Jawa, jadi masuk dia. Nah, sekitar 2 kilo ke arah selatan ada sungai kecil, Sungai Cikonyer. Sungai yang kita besar ini Sungai Arut. Ini salah satu sungai yang besar di Kalimantan Tengah. Dia ada 8 sungai besar di Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan, Sungai Samba, Sabangau, Arut, salah satunya. Dan luasnya ini, lebarnya sungainya ini sekitar 500 meter. Jadi lebar. Kalau kita lihat seberangnya orangnya itu bisa sekecil ini saja. Mirip-mirip laut gitu. Panjangnya sungai ini dari Laut Jawa sampai akhirnya itu sekitar 300 km. Paling di Kalimantan ini, Bapak Ibu, sungai paling panjang Sungai Kapuas, 1.600 meter. 1.600 meter, jadi paling luas. Paling lebar Sungai Mahakam, itu lebarnya sampai 2-4 kilometer. Luas sungainya, lebar sungainya. Itu yang menarik. Oke, habis ini berarti kita langsung menuju ke Cikonyer River. Nah, kita udah di Cikonyer nih, ya. Ini kita ke Tanjung Harapan. Kita menuju ke Tanjung Harapan. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ini dia kelotok yang kita pakai. Jadi Bapak Ibu lihat, kadang bercandanya gini, wah ini asik untuk orang bulan madu. Jadi sangat romantis sekali. Pagi-pagi dengar suara burung, malam-malam lihat kunang-kunang. Jadi tinggalnya di kelotoknya. Jadi kelotoknya seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Rata-rata dua tingkat.
tingkat pertama itu untuk yang paling bawah untuk krunya tadi, yang kedua untuk penumpang. Jadi bisa santai-santai di sini. Kemudian untuk Tanjung Pengharapan ini Bapak Ibu di pondok untuk lihat feeding time di sini biasanya jam 3 jam 4 sore. Nah, jadi pas sekali misalnya Bapak kita kan jam 1 berangkatnya dari Kumai kan. Ya. Jadi sekitar 1-2 jam sampai di sini kita bisa langsung lihat rangernya ngasih makan di sana, orang hutan di sana. Kemudian terus kita lihat bagaimana orang hutannya itu makan ada feeding table, nah dikasih makan itu bisa lihat sendiri. Nah, untuk lebih biar kita ada apresiasi tentang orang hutan, boleh saya cerita dulu beliau kan tentang orang hutan. Ya, orang hutan di dunia ini ada 4 jenis yang kera besar gitu. Ada gorila, ada simpanse, ada orang hutan, ada bonobo kalau nggak salah ada namanya. Nah, biasanya kalau kita pikirkan simpanse ini yang pintar, tapi di salah satu artikel saya pernah baca, ternyata orang hutan ini yang paling pintar gitu. Gorila itu sebenarnya pintar juga. Dan orang hutan ini menariknya hanya ada di Asia. Hanya ada di 2 pulau saja, Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nggak ada di tempat lain di dunia. Itu langkah juga mirip kayak Komodo. Komodo kan hanya ada di Komodo, Pulau Komodo. Nah, orang hutan ini hanya ada di Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatera. Di dunia ini hanya ada 4 subspesies orang hutan. 3 di Kalimantan, 1 di Sumatera. Tahun 2007 ditemukan ada 1 yang baru di Sumatera, yang spesies Tapanuli namanya. Nah, apa beda orang hutan di Kalimantan dengan di Sumatera? Ada 5 jenis perbedaannya. Orang hutan di Sumatera dia lebih orange warnanya. Kalau di Kalimantan orang hutannya bisa langsung ditampilkan aja foto orang hutannya. Kita masuk. Siap, berarti kita lanjut. Tapi sebelum itu kita ini dia pusat informasinya. Ya. Nah, pusat informasi orang hutan sebenarnya kita bisa lihat juga evolusi orang hutan yang ada di dunia ini. Yang seperti yang saya jelaskan. Dan ada kita makan dulu. Ada udang nih. Menjelaskan tentang orang. Kita break dulu menjelaskan tentang orang hutannya. Biasanya kan kita menuju ke berangkatnya jam 1 kan. Nah, sampainya di feeding time pertama itu jam 3 jam 4. Jadi kita makan siang dulu. Nah, ini makan siang yang ada di sini ini udang asam manis. Udangnya di sini. Udangnya udang berarti udang sini, Pak. Udah benar udang sungai, udang galah. Ini kebutuhan yang kecil, rata-rata itu 3 kali 4 kali lebih besar di sini. Udang galah dari Kalimantan ini, Ibu, ya itu diekspor loh, dikirim ke Surabaya, ke Jakarta. Dari Jakarta kabarnya dikirim lagi ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan, jadi sampai ke luar negeri. Kalau bagi saya sendiri sih, udang galah ini lebih manis daripada lobster. Bagi saya, tapi ada teman yang lain lebih enak lobster daripada udang galah. Tapi kalau menurut saya lebih manis udang galah. Bujur. Tege kuman udang galah, tege kuman lah. Palabar. Gimana, Bli? Oke, berarti habis dari sini kita lanjut ke kita lihat orang hutannya. Oke. Oh, enggak, kita ganti dulu ke Kampung Konyer. Kita jalan-jalan ke Kampung Konyer. Untuk menunggu waktu
Desa Sekonyer ya? Iya, benar nggak Desa Sekonyer? Nah, ini Ya, Desa benar. Sekonyer. Nah, Bapak Ibu, Tanjung Puting ini sebelum dia dibuat Taman Nasional Sabangau, sejarahnya Tanjung Puting itu sebenarnya dari zaman Hindia Belanda. Jadi tahun 1937 atau 38 itu sudah ditetapkan oleh Belanda loh. Jadi saya pas lihat sejarahnya menarik juga nih. Jadi ternyata sejak zaman dulu aja itu sudah ditetapkan sebagai suaka marga satwa gitu. Terus ada perubahan sampai sekarang jadi Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, tempat penelitian awalnya ini ada peneliti dari Profesor Birute namanya. Beliau ini tahun sekitar 70-an datang ke sini. Awalnya dulu tidak terlalu terkenal Tanjung Puting. Terus beliau ada tiga temannya yang peneliti, dua meneliti tentang di gorila, dia yang meneliti tentang Profesor Birute ini yang meneliti tentang orangutan, sehingga ini terus menyebar tahun 70-an sehingga banyak dunia tahu ternyata di Indonesia ini menarik bisa dilihat orangutan, sehingga kampung Sekonyer ini sebelumnya tuh kalau kita masuk ke daerah Tanjung Puting ini sebelah kanan ini tuh sekarang kampung yang sebelah kanannya itu dipindahin ke kiri sungai gitu. Ke kiri itu ke baratnya, sebelumnya ke kampung itu sebelah timur. Jadi bedol desa istilahnya. Jadi semua penduduk kampung itu dipindahin ke yang desa Sekonyer sekarang. Ya awalnya dulu mereka di area Tanjung Puting itu, di area tempat untuk melihat orangutan sekarang. Jadi bedol desa. Nah, kita bisa ke sini, nah kita bisa homestay nginap di tempat mereka, di penduduk di sini. Terus kita bisa juga beli souvenir yang mereka buat, macam-macam souvenirnya, patung orangutan, gantungan kunci, ikan kering juga ada. Dan menariknya, saya pernah ngobrol-ngobrolin orang sini, di sini banyak sekali buaya. Jadi tidak dianjurkan untuk mandi di sungai. Pernah kabarnya tuh buaya itu masuk parit di, kan ini ada jalan masuk ke dalam itu. Buayanya sekitar 3 meter 4 meter panjangnya. Jadi perlu ranger, perlu petugas untuk mengeluarkan dia dari, jadi kayak kejebak gitu, susah dia balik keluar lagi dari situ. Jadi diikat, lepaskan di tempat lain. Itu tentang Sekonyer ini. Foto orang hutannya Paman, foto orang hutannya lah. Apa kabar? Apa kabar? Oh, Pak Arista. Oh. Oke, Pak. Oke, habis dari Sekonyer ini kita menuju ke, wah ini kayaknya masih gini. Dari Sekonyer kita ke melihat itu tadi fotonya yang tadi Bekantan. Ya. Bekantan ya. Nah, ini menarik juga Bekantan nih Bapak Ibu. Ini sebenarnya jenis kera pemalu, jadi ekor panjang gitu. Ekor panjang, hidungnya panjang, disebut kadang-kadang kera Belanda karena hidungnya mirip orang bule ya, orang Belanda. Dan kayak rezeki-rezekian juga bisa melihat ini Bapak Ibu. Jadi kalau berrezeki kita bisa lihat di, sebab saya pernah bawa tamu beberapa kali ke sini, Tanjung Puting ini, kadang-kadang nggak ada sama sekali selama 3 hari itu. Tapi kadang-kadang wah ratusan di pinggir sungai itu. Jadi kita bisa lihat dengan bebas itu. Jadi itu. Biasanya kalau sore sih mereka selalu di pinggir sungai. Ada pemimpinnya biasanya. Jadi mereka tidak non-soliter. Jadi mereka berkelompok. Dan biasanya ada alfanya juga, ada kayak rajanya pemimpin mereka.
Yang menariknya lagi, kalau kita punya kamera yang bagus, saya pernah punya tamu saya, dia punya kamera bagus, terus kirim ke saya, ternyata, maaf, yang jantan itu ereksi. Ereksi terus. Itu lucunya. Tadi. Oke, selanjutnya ada ini apa? Oh, ternyata begini kondisi orang. Oh, ini yang bilang klubnya ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita ke Tanjung Puting, kita menginapnya di sini. Itu dikasih kasur, nanti ada kelambu kalau malam. Jadi dipasang kelambu. Dan di sini tidak ada listrik. Nah, biasanya genset di kapal itu bisa jam 9, jam 10 aja. Setelah itu pakai lampu emergensi aja, atau bisa dimatiin. Jadi tidak ada lampu, hanya dengar bunyi jangkrik aja, kericik-kericik gitu. Sangat romantis sekali. Kita bisa lihat juga, bisa lihat apa namanya itu, kunang-kunang. Saya pernah dapat tamu dari Jerman, mereka ke Sabah, terus dia tanya ke saya, kamu tahu nggak caranya manggil kunang-kunang? Katanya. Sorry. Maaf, HP saya jatuh. Saya bilang nggak tahu. Ternyata dia diajarin pas dia di Sabah oleh orang Sabah sana cara ngambil kunang-kunang. Manggil kunang-kunang. Caranya Bapak Ibu, ini bisa dipraktikkan. Pakai lampu senter itu, terus ditutup plastik warna kuning. Warna hijau atau kuning ya. Terus ditutup, dibuka. Kunang-kunangnya datang gitu. Itu hijau atau kuning ya. Sebab saya diajarin juga oleh teman dari Pangkalan Bun, Mas Darson namanya. Tadi saya undang si dia, beliau. Itu yang hijau kalau nggak salah untuk manggil kunang-kunang. Kalau untuk ngelihat kura-kura penyu di pantai, waktu itu beliau ke Derawan. Ayo kita lihat kura-kura di pantai. Terus orang penduduknya, jangan, kalau kita senter, penyunya pasti lari. Terus diajarin, coba aja senternya ditutup dengan tas kresek warna kuning, di senter gitu, penyunya nggak lari. Pas di senter warna kuning, benar, penyunya nggak lari. Gitu tekniknya nyenterin penyu. Jadi kalau di senter yang putih, warna putih gitu, penyunya langsung lari kalau gitu, takut ya. Tapi kalau di senter warna kuning, dia nggak. Itu sedikit ilmu. Cara manggil kunang-kunang sama untuk melihat penyu. Nah, di sini juga kayaknya ada ikan lais. Oh ya, itu untuk kita makan malam. Nah, Bapak Ibu, ini ikan yang ada di sungai. Saya bilang ke tamu saya, kadang ini adalah ikan transparan. Sebab sebenarnya kalau yang agak muda itu kita bisa lihat tulang-tulangnya gitu. Jadi ikan transparan. Ikan lais. Sepertinya saya pernah ada tamu juga dari Palembang. Ternyata di Palembang ada juga ikan seperti ini. Mungkin mirip sungainya ya. Jadi ikannya agak melengkung gitu. Kalau digoreng, wow, enak sekali. Wah, ini ada. Ya, ini juga ada yang sudah digoreng. Ya. Nah, ini yang sudah digoreng. Sambalnya, tambah sambal, wah, langsung dengan nasi panasnya sudah nikmat sekali. Apalagi kalau barusan mancing, wah, manis. Bapak Ibu, ikan sungai di Kalimantan itu kalau kita suka makan patin, makan ikan patin di Kalimantan dengan ikan patin di Jawa tuh beda banget. Rasanya juga beda. Jadi di sini itu agak manis ikan. Kalau di Jawa kan kenalnya ikan patin saja. Nah, kalau di Kalimantan ini banyak sebenarnya ikan mirip ikan patin. Ada darap, ada baung, pantik. Itu mirip ikan patin, tapi sebenarnya beda itu. Jadi itu keterbatasan bahasa Indonesia. Taunya patin saja kan. Padahal kalau bahasa Dayaknya macam-macam. Ada baung, patin, darap, pantik.
Nah, gitu. Macam-macam. Itu sama seperti bahasa Inggris. Bilangnya lele itu catfish kan. Ikan patin juga catfish karena ada jadi semuanya catfish. Padahal di Kalimantan banyak lele gitu. Oke, berarti selanjutnya kita mengarungi sungai ini, berarti kita menuju ke tempat pondok tanggung. Ini ini kita hari kedua, kita sudah makan tadi, kita pondok Tangguy di Resort Pasalat ya. Nah ini orang hutannya Bapak Ibu. Oke, kembali saya cerita sedikit, melanjutkan cerita tadi tentang orang hutannya. Orang hutan di dunia ini saya lanjutkan lagi, hanya ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di dunia ini, yang saudaranya orang hutan itu adalah gorila, simpanse, sama bonobo. Untuk lihat gorila, Bapak Ibu, di Afrika Selatan. Nah, pas ada beberapa tamu, ada yang dari Jepang, ada yang dari Rumania, terus dia cerita, wah ternyata asik ya lihat orang hutan di sini, dan bisa langsung 100% bisa kelihatan gitu. Maksudnya chance untuk melihat itu bisa. Dia cerita, ini tamu yang dari Jepang yang cerita, dia untuk melihat gorila 3 hari 2 malam, dia harus bayar $5.000, sekitar 50-an juta. Terus dibilangin untuk chance-nya untuk lihat itu hanya 2%. Dan waktu itu dia nggak ngelihat, jadi dia kecewa. Ada tamu saya lain lagi dari Rumania, dokter gigi, terus dia cerita, untuk lihat gorila, dia harus booking 6 bulan sebelum dia datang. Jadi antri orang untuk lihatnya, dan itu terbatas, jadi kalau sudah space-nya sedikit, ya sudah tidak boleh lihat lagi. Terus waktu itu bayarnya per jam, 1 jamnya $350, 1 jam $350. Kalau 3 jam 4 jam ya dikaliin aja. Dan harus antri 6 bulan sebelumnya, harus booking. Kalau nggak langsung datang gitu aja, nggak bakalan bisa lihat gitu. Terus pas mereka lihat orang hutan, wah enak ya di sini ya katanya. Menurut mereka murah gitu loh untuk ke Tanjung Puting untuk lihat orang hutan. Jadi mereka sangat senang sekali. Artis-artis yang pernah ke Tanjung Puting ini, Julia Roberts pernah, Harrison Ford pernah, Bill Clinton pernah. Jadi orang-orang yang terkenal, dan mereka menikmati sekali. Kunjungannya untuk lihat orang hutan, Bapak Ibu, per bulan sekitar 1.000-an. Bulan yang paling ramai dikunjungin itu dari bulan Juni, Juli ini, sebenarnya bulan Juli kan, itu sudah mulai ramai. Jadi kalau mau datang langsung aja belum tentu dapat kapalnya, jadi harus booking juga sebenarnya. Juni sampai September, November itu bulan ramai. Dan tamu yang paling banyak, ada perubahan. Sebelumnya itu dari Amerika yang paling banyak. Sekarang berubah, ya, tamu dari Spanyol yang paling banyak datang ke sini. Per bulan, yaitu tadi sekitar 1.000-an. Tahun lalu itu kunjungan orang tamu asing itu sekitar 17.000 orang, dan pecah rekor untuk biaya masuknya. Sekitar pemasukannya itu sekitar 33 M atau berapa gitu. 30 M atau 20 M. Yang sebelumnya belum pernah seperti ini. Untuk di Indonesia ini, biaya masuk paling hebat tuh ya memang di Komodo. Itu mereka sekitar 50 M atau berapa. Ya. Jadi Tanjung Puting ini setengahnya aja. setengahnya dari Komodo. Itu sedikit cerita tentang orang hutan. Terus menarik, ada tambahan lagi. Orang hutan ini kenapa orang bule mau lihat orang hutan? Ini ada ceritanya juga. Bagi saya sendiri lihat orang hutan ini biasa saja gitu. Tidak ada istimewanya. Sampai suatu saat saya pernah dapat tamu
Terus karena kapalnya lagi dipakai, saya bilang, kita cancel dulu ya. Maksudnya cancel itu nunggu kapal yang satu datang baru kita berangkat. Belum saya jelaskan secara full, dia langsung protes tamunya. Agus, kamu seenak-enaknya aja meng-cancel ini. Kamu tahu nggak? Untuk lihat ini, kami naik pesawat 16 jam. Kamu bilang cancel, dia marah. Nggak, bukan cancel ya bang. Kita tunggu kapal kita datang, baru kita berangkat. Jadi kita pergi kemana dulu, baru kita pas kapalnya datang baru kita berangkat. Jadi kami tuh sangat ingin sekali lihat orang hutan. Terus pas waktu itu tahun 2000-an, 2010 saya baru belajar jadi guide 2010, 2009, 2010. Terus saya pelajari, oh ternyata orang hutan ini itu dia adalah pahlawan dari hutan kita, Bapak Ibu. Dari penelitian, orang hutan ini dia makan biji-bijian kan tiap hari kan. Dari BAB-nya itu seperti menanam kembali hutan gitu. Daya jelajahnya orang hutan ini satu hari 1 kilo sampai 10 kilometer per hari di hutan itu. Jadi kalau habis buah-buahan di situ dia cari lagi di tempat lain. Jadi dia mutar-mutar terus di tempat lain. Hanya orang hutan yang bisa melakukan gitu. Nah, di dunia ini, yaitu tadi di hutan Kalimantan dengan Sumatera. Di Sumatera sekitar 10 ribuan, sekarang di Kalimantan ini diperkirakan 30-40 ribu. Jadi jumlahnya di dunia itu sekitar 50 ribuan aja. Ya, berkurang sekali jumlahnya. 10 tahun yang lalu, diperkirakan di Kalimantan ini jumlah orang hutan 450 ribu orang hutan. Hanya dalam waktu 10 tahun, angkanya semakin mengecil. Kenapa? Ternyata gara-gara pembukaan lahan sawit, mereka bentrok dengan penduduk lokal, sehingga berkurang. Dan dia, halo Mas, Ya, Mas, ya, bisa? Ya, bisa. oke. Siap. Saya pikir terputus. Terus dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu, seperti kayak guru juga. Dia membuat hutan semakin subur, karena dia menanam kembali. Dia mirip-mirip burung juga, dia bawa biji-biji tempat lain sehingga jatuh dan itu tumbuh lagi. Orang hutan ini hidup diperkirakan usia hidup mereka hanya 30 tahun. 20-30 tahun. 30 tahun. Terus menariknya, kalau betinanya melahirkan itu mirip kayak manusia. Dia maksudnya 9 bulan mengandungnya. Orang hutan itu hanya bisa punya anak itu 2-3 individu aja. Jadi nggak kayak kera, nggak punya monyet, yang mungkin nggak kayak kelinci yang 6 bulan, berapa bulan aja sudah bisa mengandung, punya anak gitu. Kalau orang hutan ini lama dia. Nah kalau dia punya anak, dia nggak mau punya anak lagi. Dia tunggu anaknya ini umur 7 tahun, 5-7 tahun, mandiri, baru dia punya anak lagi. Jadi dalam satu kali hidupnya orang hutan ini punya 2 atau 3 anak lagi. Jadi mereka sudah menerapkan KB. Oke. Nah, ini juga menarik banget berarti ya terkait orang hutan ini. Kalau untuk melihatnya sendiri ini, apakah ada waktunya, Pak? Ya, untuk melihatnya, ini yang menariknya di Tanjung Puting ini. Kita ada 3 tempat yang kita lihat, Bapak Ibu, di Pondok Tanjung Pengharapan tadi. Ini hari yang kedua di Pondok Tangguy, yang hari ketiga, terus hari kedua itu ada 2 tempat yang kita lihat di Pondok Tangguy dengan di Kemliki. Kalau Tanjung Pengharapan tadi jam 3 jam 4 sore, jadi kita pas kan jam 1 datang dari
bandara, langsung ke Kumai, langsung ke, terus kita tidur. Hari keduanya kita lihat di Pondok Tangguh, dia pagi-pagi kalau di Pondok Tangguh ini beri makannya sekitar jam 10. Nah, setelah jam 10 kita balik ke kapal, terus kita makan siang, terus kita ke Kemliki, itu hari terakhir. Itu jam 3 jam 4 juga kasih makannya. Jadi di Pondok Tanjung Pengharapan jam 3 jam 4, Pondok Tangguh ini jam 10-an, jam 10 jam 11, terus Kemliki tempat yang paling jauh jam 3 jam 4. Terus itu jamnya lihat. Tapi walaupun tidak melihat pas mereka ngasih makan, kalau beruntung kita bisa lihat juga di pinggir sungai itu. Jadi kadang-kadang ada pas beruntung nih, ada orangutan di pinggir sungai itu kita bisa lihat. Jadi kalau di sebelah kiri itu benar-benar orangutan liar. Kalau sebelah kanan dia masuk camp orangutan. Jadi yang kenapa mereka dikasih makan? Alasannya, jadi orangutan ini makanannya terbatas gitu. Jadi perlulah disubsidi makanan. Makanannya seperti yang kita lihat di meja ini, ada nanas, ada pisang, jadi macam-macam dikasih di situ. Tebu, kadang-kadang kelapa juga, kadang-kadang ini walaupun sebenarnya ini bukan makanan asli orangutan gitu. Kenapa? Kita pikir kan orangutan ini suka pisang kan? Saya pernah ke tempat yang lain yang orangutan liar, terus biar orangutannya mendekat, saya lempar pisang gitu. Apa yang terjadi? Orangutannya malah lari. Padahal itu kan makanannya kan. Jadi pisang itu sebenarnya nggak ada di hutan. Monyet. Karena kita sering nonton TV aja bahwa sejenis monyet itu suka pisang, kita pikir orangutan itu suka. Sebenarnya mereka makan pisang ini karena dikasih makan. Di hutan sendiri, hutan hampir nggak ada pisang. Jadi mereka kalau jadi mereka biasanya makan, kalau orangutan biasa makan ya, madu mereka makan, pucuk-pucuk daun mereka makan, serangga mereka makan, ikan, kadang-kadang ikan mereka makan juga ya. Jadi bisa makan semuanya dia, tapi rata-rata buah-buahan dengan serangga. Saya pernah lihat orangutan, itu orangutan itu kulitnya tebal banget gitu. Saya pernah lihat orangutan dia makan madu, jadi dia sarang madu itu dia ambil gitu. Nah, muka itu disengat oleh tawon kan, jadi bengkak-bengkak tapi dia cuek aja makan madu itu. Jadi sangat kuat sekali. Ada buah rengas namanya. Saya juga baru tahu buah rengas itu ternyata bisa dimakan. Karena setahu saya itu gatal banget gitu. Nah, orangutan itu dia makan. Itu kan warnanya hitam kan, dia sampai bengkak-bengkak itu, tapi dia santai aja makan. Mungkin pernah dengar buah rengas, Mas? Ya, Mas, tenang. Ya. Dan ini ada legendanya kalau di Kalimantan ini. Karena kalau kena getahnya kita bisa gatal, kadang-kadang kena hawanya aja, jadi itu kita bisa gatal juga. Nah, kalau teman-teman dari Kalimantan Selatan, ada kayak orang di dukunnya istilahnya. Jadi kalau kita kena di Wadi Rengas, istilahnya orang di sini ini, kita bisa berdamai dengan rengas itu. Untuk mengobatinya apa yang kita lakukan? Nikah dengan pohon itu. Jadi caranya menikah itu kita datang ke dukun ini, saya ini kena rengas nih. Padahal kita tuh nggak kena getahnya loh. Dia kena dekat berjalan dengan pohonnya aja, kena hawanya kita bisa gatal. Aneh kan? Nah, caranya biar sembuh, kita kasih baju kita. Terus oleh dukun ini dia bilang ke pohon rengasnya, pohon yang mana aja? Pohon, saya nikahkan engkau dengan orang ini. Jadi biar engkau jadi suami istri. Jadi bisa cowok, bisa cewek. Yang itu diletakin di bawah pohon itu.
anehnya satu hari itu bisa hilang anunya, gatal-gatalnya. Itu masih menarik. ada orang-orang di sini. Nah, ini bicara tentang makan ini sebenarnya ini juga ada sesuatu yang menarik juga ini. Ini ada rotan yang diolah jadi makanan. Nah, ini tumben juga saya lihat. Oke, ini sedikit intermezzo. Kulinernya Kalimantan ini, biasanya kalau saya ajak kamu, yuk kita makan rotan yuk. Nah, topi yang saya pakai ini juga dari rotan juga. Saya kalau pakai ini, karena ada yang bercanda ini, oh dari mana Pak Haji? Jadi kayak kopi ya. Ini manik-manik, ini dari Kalimantan Timur sih, dia biasa. Kalau di Kalimantan Tengah tanpa manik-manik, jadi seperti ini aja. Rotan di sini ada banyak jenisnya, ada yang rotan yang kecil, ada yang rotan besar gini untuk kaki kursi itu. Kalau biasanya ke Cirebon, pengrajin rotan yang terkenal dari Cirebon kan. Nah, rotan yang jenis besar ini, yang mudanya itu bisa dimakan di sini. Saya bercandanya dengan tamu bule saya, tahu rotan kan, yang biasa untuk furniture, untuk mebel. Nah, di sini bisa dimakan. Nanti kalau kamu pulang ke negaramu, kamu bilang ke temanmu, saya di Kalimantan makan furniture, makan mebel. Oke. Dan ini agak Mas, agak pahit dikit. Dan itu kabarnya bisa membuat badan kita kuat, tidak disukai nyamuk. Jadi kayak mirip-mirip obat malaria. Nah, ini sendiri rasanya seperti apa, Pak? Gini. Rotan. Iya. Itu diolahnya itu emang direbus lagi atau? Ya, direbus, dicampur bawang merah, disantan, jadilah tofu. Biasanya sama ikan juga. Wah, itu sedap sekali. Ada teman saya, dia Jeng Ipa namanya. Dia buat itu rotannya direbus, terus dipotong kecil, dibuat keripiknya. Jadi keripik. Ini Pak ngajengnya. Ya, Jeng Ipa. Langsung. Nah, ini mungkin kita udah cukup lama juga di sini. Sekarang kita lanjut lagi, Pak. Habis dari Pondok Tangguh ini kita ke Camp Liki. Nah, ini Camp Liki ini apa nih, Pak? Ini camp terakhir yang kita untuk lihat orang hutan. Nah, menariknya kalau kita ke sini, Bapak Ibu, dari Sekonyer tadi itu ada simpangan. Nah, pas kita tangan itu agak mencekam. Sebab apa? Warna sungainya itu hitam. Saya bicara dengan tamu saya, bilang, wah di sini airnya Coca-Cola, semuanya Coca-Cola, warna hitam. Kenapa airnya warnanya hitam? Menurut penelitian ada 42 jenis akar-akaran itu membuat warnanya seperti itu. Jadi kayak tanah, jadi kayak warna. Nah, tapi kalau kita angkat airnya itu jernih sebenarnya. Kim Liki itu dari nama dosennya Profesor Birute. Jadi dari pas dia meneliti di sini, makanya dia namakan itu nama dosen. Makanya namanya Kim Liki. Ada kayak museum orang hutan juga di sini. Nah, untuk jalan ke feeding table-nya dari sini tuh sekitar 5 kilo nggak salah. Nah, itu ada 3 jenis jalan untuk ke sana. Jalan yang mudah, jalan yang sedang, jalan yang sulit. Gitu. Kalau biasanya guide-nya aja sih yang lihat, tamunya kayaknya suka yang tantangan, makanya dia agak sulit. Karena tamunya minta lagi, ada yang lebih sulit lagi nggak jalannya. Jadi dia nyari jalan yang sulit. Tapi hati-hati juga. Pernah juga ada tamunya ingin yang pokoknya yang nggak pernah dilewatin orang gitu. Nah, harusnya kalau guide-nya tegas, dia oh enggak, ini nggak pernah dilewatin, nggak boleh kita lewatin. Jadi dia nggak mau. Tapi kadang-kadang untuk menyenangkan tamu, nah padahal dia masih baru, nah guide-nya ini kadang-kadang oke-oke saja. Itu pernah sampai hilang
pernah kesesat tamunya. Dicari baru ketemu itu besoknya. Nah, ini jenis alpa orangutan. Dulu alpanya di sini yang menguasai orangutan, yang alpanya yang menguasai jantan yang terbesar itu namanya Tom. Sempat juga ada yang namanya Kosasi. Tapi udah berapa tahun ini tidak pernah kelihatan. Sudah diganti yang lain mungkin. Dan untuk yang jantan, Bapak Ibu, kalau kita lihat muka orangutan itu ada ceknya gitu, itu biasanya jantan gitu. Itu biasanya dia punya setelah 20 tahun. 20 tahun ke atas dia punya seperti itu. Tapi tidak semua jantan selalu punya gitu. Ada ternyata pernah juga ada orangutan yang tidak punya cek, ada juga ternyata. Dan kalau lihat ototnya orangutan ini, jadi jangan berani-berani dekat dengan orangutan. Jadi kelihatannya jinak, itu kekuatannya itu 7 kali sampai 8 kali kekuatan manusia. Normalnya orangutan ini adalah hewan liar. Jadi tidak dianjurkan berfoto dekat orangutan atau apa. Jadi foto lewat jauh saja, harus ada jarak gitu. Jadi tidak boleh selfie dengan orangutan. Walaupun kelihatan kayaknya dia nggak terlalu ganas dan sebagainya. Guide yang berpengalaman dia akan melarang tamunya berfoto dekat orangutan. Jadi karena itu memang dilarang, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tentang orangutan. Nah, ini ada tulisannya silent please. Jadi kenapa sampai ada tulisan seperti ini, Bapak Ibu? Kalau pas musim ramai, di satu tempat orangutan ini bisa sampai 100 sampai 200 orang untuk datang ke sini. Nah, kadang-kadang orang Indonesia biasanya, orang Indonesia ini. Jadi pas lihat itu, wah itu orangutannya, wah, ngomong gitu loh. Padahal kalau orang bule, kalau dia itu mereka diem, mereka menikmatin gitu. Tapi kalau kadang-kadang orang kita itu dia banyak ngomongnya dan juga orang luar yang dari Asia. Jadi tamunya harus sebelum datang ke sini, seharusnya guide-nya sudah memberi pengertian bahwa tolong menghargai orangutan. Jadi walaupun melihatnya itu banyak orang, tapi tolong direspek lah orangutannya, jangan terlalu rame, jangan kalau memoto itu jangan pakai blitz, pokoknya jangan terlalu buat gaduh. Nah, di Camp Pondok Tangguh ini yang kadang-kadang menarik. Nah, saya nggak ada fotonya di sini. Di bawahnya meja ini, karena ada lihat babi hutan juga. Jadi berapa babi hutan. Kadang-kadang ada monyet juga. Mereka ngambil makanan orangutan. Nah, yang menariknya kalau pas lagi memberi makan seperti ini, yang datang pertama itu adalah yang alfanya. Jadi kayak rajanya itu dia makan pertama. Terus barulah yang betinanya datang, diambil, pergi lagi. Yang jantan yang masih remaja, dia nunggu yang alfanya kelihatan bosan, kadang-kadang mereka pelan-pelan ngambil gitu. Kalau misalnya alfanya nggak marah, ya mereka ambil terus pergi. Kadang-kadang mereka tunggu sampai alfanya nih nggak ada di meja makan ini, baru mereka ambil. Jadi ada hierarkinya. Orang hutan pun ternyata punya hierarki seperti itu. Nah, berarti kalau untuk langsung ke ini ada risetnya tadi. Oke, selanjutnya berarti kita dari Camp Liki ini ke menuju Kumai. Waduh. Berarti kita udah keluar nih, Pak. Oh iya ya. Normalnya Bapak Ibu 3 hari 2 malam itu kita nginap semua di kapal. Tapi karena ini khusus untuk Bapak Ibu hari ini, kita nginapnya ke Pangkalan Bun. Jadi kembali ke Pangkalan. Oh iya, tadi ada yang nanya, Mbak Rahma, berapa maksimal per hari untuk pengunjung datang ke Camp Liki? Untuk sekarang masih belum ada peraturan, masih belum
Kalau habis dari 100 udah nggak boleh lagi gitu loh. Tapi baru dibicarakan untuk dibatasi. Makanya kalau di Afrika Selatan kan saya sempat cerita juga ke teman-teman travel agent. Coba kita buat ke Afrika Selatan aja. Kita buat kalau misalnya satu hari itu sudah 100 orang, ya mereka harus hari besoknya itu. Kalau sekarang sebanyak-banyaknya yang sekarang kapal untuk ke Tanjung Puting itu ada 160-an kapal gitu. Nah, untuk mungkin ke depannya akan dibatasi dan harganya mungkin lebih naik lagi. Itu idenya Gubernur NTT itu bagus sekali loh untuk Komodo. Jadi Komodo itu ke depannya harga tiket masuknya itu 10 juta untuk masuk ke Komodo, untuk lihat Komodo. Jadi harganya mahal. Sekarang kan harganya 2 juta, 3 juta aja kita bisa lihat. Makanya pas ada tamu saya dari Jepang, dia bilang pas dia lihat di Afrika Selatan untuk lihat gorila bayarnya $5.000, pas dia lihat di sini artinya 10%-nya aja gitu. Murah sekali di sini dan mungkin bisa dibilang 100% bisa kelihatan. Itu sedikit tentang batasan itu baru dibicarakan bareng, jadi masih belum. Oh. Sebenarnya ada gini. Nah, ini kalau untuk di Kumai sendiri ini berarti sudah keluar dari wilayah ini atau ini kembali ke kotanya berarti Pak? Kumai ini. Iya. Ya, dari Kumai kita bisa kembali kita langsung ke Pangkalan Bun. Oke. Kita menginap di Hotel Alibaba namanya, bukan punya Jack Ma. Tapi sebelumnya ini kita mampir makan dulu kayak ini Pak. Rumah makan Semangat 45 bakar Semangat 47. Tempatan kita check in dulu, baru kalau sudah bersih baru kita ke depannya. Nah, di rumah makan Semangat 47 ini pas di depan Hotel Alibaba itu. Nah, ini menariknya Bapak Ibu, di sini bisa diklik ada tingkat 2. Tingkat pertama, tingkat 2, di atasnya itu bisa lesehan, bisa ada kursi juga, bisa diliatin menunya, fotonya Mas. Nah, ini dia. Ini, wah saya langsung neguk liur kalau ingat. Sambalnya juga macam-macam, sambal mangga muda, sambal matah, sambal bawang, terus ada ikan patin. Nah, ikan patinnya ini Bapak Ibu, dia masak tuh campur kayak madu gitu, jadi enak banget. Saya nggak pernah nemuin ikan bakar yang mirip gini bumbunya, gitu. Jadi enak sekali. Ada iga panggang juga, iga panggangnya juga enak. Terus nasinya di dalam besek kayak panci itu, terus kita makan sepuas-puasnya. Minumannya es teh, es jeruk, es tehnya tuh besar. Ada foto lain? Ada foto lainnya nggak ada Pak. Oh, cuma itu aja. Ya, cuma satu. Oke. Nah, berarti tempat menginap kita ini di dekat sini juga Pak ya? Pas di depannya, pas di depan. Pas di depan. Iya, Hotel Alibaba. Nah, sebenarnya di Pangkalan Bun ini Hotel Alibaba-nya bisa diklik juga. Ini ada 3 lantai. Ini yang kelas yang bagusnya mungkin. Harganya 600 sampai 200-an. Yang 200-an itu Bapak Ibu, itu di lantai paling 4 paling atas, kamar mandi luar. Tapi kita jangan pikir ecek-ecek gitu, bersih, bagus. Jadi saya juga senang, karena orang bule juga nginep di sini. Saya berapa kali sudah tamu saya nginep di sini, dan mereka bilang, wow, ini bagus. Karena saya juga pernah nginep di tempat lain aja, maaf.
kadang-kadang spraynya itu spray Mickey Mouse apa gitu. Eh, gambar kartun nih. Di sini murah meriah tapi anunya bagus. Konsepnya agak modern. Jadi sudah kuncinya juga sudah kunci kok, kunci kartu, bukan kunci normal. Ada juga sisbel di sini, ada juga ada juga bulu kecubung. Pas Bill Clinton di sini katanya dia ngeliat di sisbel. Yang terbagus sih bulu kecubung. Rate-nya sekitar 700-800-an. Nah, Tapi mungkin mau yang bagus sih Alibaba ini. ya. Oke, terus kenapa saya pilih di sini Bapak Ibu? Karena pas malam, ini sebenarnya komplek pasar itu. Jadi pas kita malam-malam bisa muter ke kanannya pasar, ke kirinya pasar. Jadi kita jalan-jalan lihat kehidupan malam Pangkalan Bun. Ini pas siangnya ada pasar malam misalnya. Jumlah penduduk di Pangkalan Bun ini sekitar 400 ribuan, 500 ribuan. Di Kalimantan Tengah sendiri jumlah penduduknya sekitar 1,7 juta jiwa. Ada 13 kabupaten, 1 kota. Dan Pangkalan Bun ini salah satu provinsi dari Kalimantan Tengah. Nah, kalau mau ke Pangkalan Bun, Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Pernah berapa kali tamu saya, dia pede sekali gitu loh. Saya bilang Pangkalan Bun. Tapi yang dia beli tiket pesawatnya ke Palangkaraya. Kalau Pangkalan Bun itu kodenya PKN, kalau Palangkaraya itu PKY. Jadi beda dikit, beda huruf belakang aja. Yang teman saya yang pernah kejadian gitu. Saya sudah di depan ini, saya juga sudah di depan loh. Kamu mana? Dicari-cari gitu kan. Teman saya cari-cari, ternyata dia mendaratnya di Palangkaraya, ya jelas nggak ketemu. Padahal yang ditunggu di Pangkalan Bun. Saya pernah juga dengan tamu saya seperti itu, untungnya saya cross check ke dia. Karena dia waktu itu bilang, saya jam 8 loh sudah di bandara. Setahu saya jam 8 itu nggak ada pesawat datang. Dia pakai Garuda waktu itu. Padahal Garuda itu hanya ke Palangkaraya. Makanya saya cek, Bu, Ibu benar ke Pangkalan Bun? Iya benar. Coba lihat benar lagi, Bu. Oh iya, Palangkaraya ini. Untung 2 hari, 3 hari lagi gitu loh. Jadi dia akhirnya beli tiket pesawat baru, dia ke Pangkalan Bun bukan ke Palangkaraya. Jadi harus cross check juga ke tamu-tamu kita kalau mau ke Pangkalan Bun. Nah, mungkin karena kita udah di Hotel Alibaba ini, mungkin kan kita akan istirahat dulu Pak di sini. Nah, sembari kita istirahat nih dari acara tadi, dari kegiatan trip kita tadi, apakah mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Pak Kornel? Silakan, bisa di raise hand maupun bisa langsung di open mic-nya untuk berdiskusi langsung dengan Pak Kornel. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Bisa di unmute sendiri mic-nya, ataupun nanti kalau tidak bisa di raise hand aja. Oke, sembari menunggu pertanyaan juga atau yang ingin bertanya Pak, ini juga saya penasaran juga untuk di Pangkalan Bun atau di daerah ini kira-kira makanan khasnya apa sih Pak biasanya? Kalau misalkan ataupun oleh-oleh yang mau dibawa. Oh iya, makanan khasnya tadi kita kayaknya kelewatan soto Manggala. Oh, Iya. soto Manggala. Oh. Sotonya perkedelnya dari singkong. Itu terus daun ubi tumbuk. Mungkin di Medan juga ada kayaknya ya. Tapi di sini di santan, jadi daun ubi tumbuk di santan. Terus umbut rotan tadi. Terus ada juga pakis. Di sini nyebutnya kelakai, jadi kayak pakis gitu.
kalkai itu kalau ibu-ibu hamil menyusui itu dianjurkan makan itu sebab menambah air susu, air AC-nya ibu. Itu makanan khasnya. Terus ada biasanya disebut juga kandasarai. Kandasarai itu serai campur ikan, jadi digeprek. Biasanya yang bilang digeprek kan? Di sini kandasarai. Jadi serai sama ikan digeprek itu terus itu makan khas di sini juga. Itu makanan kuliner. Oke, berarti kan tadi katanya kalau malamnya mungkin di sekitar daerah Alibaba ini memang banyak pasar malamnya sendiri ya Pak? Nah kalau untuk jajanan-jajanan pasar malamnya itu termasuk terjangkau juga apa gimana? Biasanya? Dan apa sih yang recommended ya biasanya kalau pasar malam itu? Pasar malam kayak pasar malam biasa aja sih, ada jual buah, ada jual CD, makan makanan juga biasa. Banyak dari Jawa Timur juga, soto Lamongan, sebagainya di sini. Terus agak anehnya di Pangkalan Bun ini, walaupun kan dia kan sebenarnya langsung ke Semarang, ya, langsung ke dari Semarang tuh maksudnya langsung ke Pangkalan Bun. Tapi harga di sini ada tempat-tempat tertentu mahal gitu. Jadi lebih murah di Palangkaraya untuk makannya kadang-kadang. Tapi sekarang udah mulai bagus lah. Sudah mulai agak murah. Rumah makan kalau 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu sekali makan itu bisa 50-60 ribu. Sekarang 20-30 sudah bisa. Jadi nggak terlalu. Oke, karena sepertinya mungkin tidak ada pertanyaan juga, mungkin kita bisa, karena kita udah istirahat, kita bakal lanjutkan ke ini ada gini sih, ada salam dari Pak Andi untuk Pak Agus. Oh iya Pak Andi, terima kasih Pak Andi sudah datang. Pak Andi senior dari Jogja. Pengajar awal saya dulu jadi guide Pak Andi juga. Saya belajar guiding dari Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi sudah mampir ke virtual tour kita. Oke, berarti kita akan lanjut sekarang menuju ke Istana Kuning. Nah, ini apa Pak Istana Kuning? Nah, Bapak Ibu, dari rumah penginapan kita, dari Alibaba itu, hanya ke barat ya. Ke arah kanan hotel itu 500 meter kita ketemu Istana Kuning. Nah, di Kalimantan Tengah terutama, hampir jarang ada kerajaan. Dan ini kerajaan itu ada Istana Kuning namanya. Nah, rajanya di sini sekarang raja yang ke-17 atau yang 18. Beliau masih berkuasa. Sekarang malah beliau tinggalnya di Solo. Ada yang menarik di Istana Kuning ini. Ini sebenarnya bukan bangunan asli. Nah, bangunan yang awal itu sudah pernah terbakar tahun 90-an. Dan ini diperbaharui. Ada 3 jenis bangunan di sini. Bangunan mirip Dayak, mirip Jawa, dan mirip bangunan Cina. Kenapa ada 3 jenis seperti ini? Ternyata istri beliau ada 3. Sultan raja yang pertamanya. Jadi untuk yang Dayak ini itu dibuat istana khusus, yang dari Jawa ini dibuat khusus, yang dari Cina ini dibuat khusus. Jadi itu sebabnya kenapa bangunan ini terdiri dari 3 bagian. Beliau ini adalah keturunan dari Raja Banjar. Jadi anak yang keberapa gitu dari Raja Banjar. Terus karena beliau bukan anak yang pertama dari istri yang pertama, anak yang dari istri yang berapa gitu.
Jadi karena dia yakin tidak dapat jadi raja di sana, dia akhirnya membara ke awalnya ke Sampit terus ke Pangkalan Kuning. Jadi yang berikan kerajaan di sini. Di kerajaannya pertama di Kutawaringin namanya, terus baru pindah ke sini. Kalau kita masuk ke sini bayarnya 10.000. Di sini juga ada pemandu wisatanya juga yang keturunan raja juga. Kalau ada namanya itu mirip kayak di Bali. Kalau nama depannya Gusti, nah itu artinya raja. Kalau di Bali kan kalau bukan Made, Gusti Ngurah Rai juga kan itu keturunan raja. Di sini juga seperti itu. Itu sedikit. Oh ya, biar sedikit pengetahuan juga tentang di Kalimantan ini. Di Kalimantan ini kan yang besar itu sebenarnya suku Banjar. Saya di Kalimantan Tengah. Kalau kami ketemu teman dari Kalimantan Selatan, Timur, Utara, Tengah itu, kami bisanya bahasa Banjar gitu. Jadi kayak bahasa persatuan. Itu orang Banjar ini dia pergi kemana-mana, berdagang dan sebagainya. Itu dia jadi menguasai ekonomi, menguasai bahasa juga. Jadi kalau saya pergi kemana gitu, ketemu teman dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan terutama juga, langsung aja ngomong bahasa Banjar. Bahasa Banjar ini bahasa kayak bahasa Betawi lah. Ini bahasa Indonesia. Tapi ada beda-beda dikit. Melayu, tapi belum Melayu banget. Nah, saya nggak bisa ngomong kalau ketemu dengan teman dari Kalbar. Kalau teman di Kalbar, ngomongnya bahasa Melayu. Nah, sedikit sejarah juga. Untuk biasanya saya cerita sebelum mulai tour, sejarahnya orang datang ke Kalimantan ini, banyak versi, tapi saya suka yang versi yang saya ketahui, yang ini. Ada 3 generasi datang ke Kalimantan, generasi pertama, kedua, dan ketiga. Itu dari Cina Selatan, dari Yunani. Abad ketiga sampai abad kelima, itu pertama datang, mereka tinggal di sisi pantai. Terus generasi kedua datang, itu abad kelima, abad ketujuh. Yang pertama masuk ke dalam, yang kedua, generasi kedua ini di pantai. Terus pas generasi ketiga datang, abad ke-7 sampai abad ke-15. Yang pertama lebih dalam lagi, yang ke dalam, yang sebelumnya di pinggir pantai ke dalam. Nah, yang generasi kedua, ketiga ini, itu adalah orang Melayu di Kalimantan Barat, orang Banjar di Kalimantan Selatan. Yang kedua ini, generasi kedua, yang abad ke-5 dan abad ke-7 ini, itu seperti saya, orang Dayak. Dayak ini nggak kayak Jawa. Jawa kan Jawa aja bahasa Jawa. Kalau orang Dayak, itu macam-macam Dayak nih. Dayak Ngaju, Dayak Danum, Dayak Manyan, Dayak Lawangan. Itu ada sekitar 150-an beda-beda di Kalimantan Tengah sendiri. Di Barat beda lagi, ada Iban, Punan, dan sebagainya. Itu generasi kedua. Nah, yang menariknya itu generasi pertama. Sebabnya apa? Sebab yang generasi pertama ini, saya sendiri pun hanya dengar mitosnya aja. Mereka kabarnya tidak bisa berhubungan dengan orang. Karena mereka nggak bisa ngomong, hanya bahasa isyarat aja. Orang ngomong, nyebutnya bahasa burung. Yang ngomong pakai kode-kode aja. Dan ini generasi pemotong kepala. Jadi, orang Dayak sendiri aja kalau masuk hutan, kalau dengar suara seperti itu, yang agak bukan suara burung biasa, mereka jadi agak was-was gitu. Sebab apa? Kalau kita nggak permisi, nggak apa, itu tiba-tiba kepala kita lepas saja gitu, tanpa melihat orang yang motong kepala. Di pedalaman, sangat pedalaman itu seperti itu. Dan kabarnya mereka jalan itu menyamping, bukan kayak jalan biasa itu. Dari lutut ke bawah itu warna kakinya warna merah. Karena di dalam, kenapa mereka menyamping? Karena di hutan itu mereka kayak Tarzan, benar, kayak terbang-terbang. Kabarnya mereka ringan seperti burung. Jadi pernah lihat film Tarzan kan? Itu kemungkinan itu benar, sebenarnya bukan hayalan orang, tapi benar ada.
Dan saya pernah dengar seperti itu juga yang generasi pertama ini. Banyak cerita-cerita seperti om saya pernah coba interaksi dengan mereka. Om saya pernah cerita di pedalaman itu, dia coba ikat ayam, terus diikat di situ. Besoknya ayamnya hilang di hutan. Yang dia perkirakan ada orang itu. Diganti ayamnya dengan daun, tapi daunnya unik gitu loh, bisa bercermin. Saya sendiri belum pernah lihat ada daun yang bisa bercermin, tapi om saya bilang saya pernah nemuin daun yang daunnya itu bisa untuk kita bercermin. Jadi unik sekali. Macam-macam cerita tentang generasi pertama ini. Jadi ada yang mereka ini katanya bercocok tanam aja. Jadi membagi kadang-kadang hasil kebun mereka diganti dengan cerutu rokok. Ini sedikit tentang kisah kerajaan di. Oh iya, menariknya lagi di Kota Waringin itu ada makam KI gede namanya. Gede kan besar. Itu panjangnya 15 meter, sekitar 7 meter atau berapa? 7 meter. Jadi makam raksasa. Dan orangnya katanya benar-benar raksasa. Jadi sangat besar sekali di bagian dari istana kerajaan juga. Itu sedikit tentang istana. Berarti ceritanya sangat luar biasa. Berarti ternyata ada sejarahnya juga ya terkait Istana Kuning ini dan terkait dengan budaya Dayak juga ya. Nah ini mungkin selanjutnya habis dari Istana Kuning ini kita akan pergi ke, wah ini ada sejarah juga nih Pak. Ada Tugu Pancasila. Nah ini apa kaitannya nih Pak? Oke, ini ada Tugu Pancasila. Nah kita ke ujung sana di Tugu Pancasila ada pesawat Dakota. Ada yang pesawat? Pesawat berarti yang sini. Nah ini dia. Nah ini Bapak Ibu, menariknya di Indonesia ini pas 17 Agustus 1945 itu diumumkan oleh Soekarno, Indonesia adalah terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Papua. Jadi orang pedalaman Kalimantan sini nggak tahu itu. Nggak tahu. Ya ada memang perwakilan dari Kalimantan, tapi orang yang di pedalaman nggak tahu. Nah, pas 17 Agustus 45 kan merdeka. Tapi di Kalimantan Tengah sendiri itu tidak semudah sekarang perhubungannya. Nah, Soekarno ingin biar orang yang di pedalaman ini tahu bahwa dia ngomong ke Cilikriwut namanya, ada Pak Cilikriwut, itu asli Kalimantan. Beliau jadi di Angkatan Udara juga. Awalnya di Angkatan Darat. Terus karena Pak Soekarno tahu dia aslinya dari Kalimantan Tengah, ayo ya, pimpin pasukan ke sana untuk membantu orang Kalimantan Tengah, memberitahu bagaimana biar bergabung dengan Indonesia. Jadi mereka terjun ke sana. Saya juga baru tahu juga uniknya ternyata penerjunan ini adalah penerjunan pertama Angkatan Udara Indonesia tahun 47. Tahun 57. 56 57 sekitar tahun itu penerjunan mereka itu kalau tidak salah 17 Oktober ya. Itu karena itu dan mereka dilatihnya kayak darurat aja gitu loh. Jadi seperti teori, oh gini terjunnya dan sebagainya. Dari 14 orang, 13 orang yang jadi, yang satunya nggak jadi. Terus mereka terjun, gugur 3. Ternyata ketahuan oleh Belanda, ada yang membocorkan rahasia ini. Oh ada orang tentara Indonesia yang terjun ke daerah Sambi namanya, di Pangkalan Bun ini. Dan ditangkap oleh Belanda, terus mereka menyelamatkan diri yang lainnya. Nah, untuk menghormati jasa yang terjun payung pertama ini, makanya itu dijadikan hari
hari jadi Paskas, pasukan kasnya Angkatan Udara, 17 Oktober kalau nggak salah. Pemimpin mereka namanya Iskandar, itu dijadikan nama bandara Pangkalan Bun, jadi Bandara Iskandar. Setelah ini kita ke bandara. Itu sedikit sejarah tentang. Oh ya, biasanya saya tambahkan gini untuk teman-teman Nusantara. Saya juga pas baca bukunya itu juga tersentuh juga itu sejarahnya. Indonesia ini sangat luar biasa. Sebabnya apa? Kita pas waktu membentuk suatu jadi negara ini, Insinyur Soekarno itu sangat jenius orangnya. Bayangkan kita punya bahasa 170-an bahasa. Dan akhirnya itu bisa jadi Indonesia jadi satu aja. Maaf, Singapura dengan Malaysia itu, pas mereka mau membentuk negara, awalnya itu mereka mau jadi bekas jajahan Inggris itu jadi satu. Tapi Singapura lebih banyak Tionghoanya, yang Malaysia banyak Melayunya. Mereka saling bertentangan, oh harusnya pakai bahasa ini, oh harusnya pakai bahasa ini. Akhirnya Malaysia buka sendiri, yang Singapura buka sendiri. Jadi mereka berpisah. Gara-gara bahasa aja bisa berpisah. Kita punya 175 bahasa, tapi bisa jadi satu. Terus India pas awalnya pembentukan negaranya, India mayoritas kan Hindu, Pakistan Muslim. Mereka pas mau membentuk tuh, gara-gara beda agama, mereka memisahkan gitu. India, Pakistan, India sendiri, terus Pakistan sendiri. Kita ada 5 agama berbeda-beda, tapi bisa jadi satu. Dan itu ternyata selama ini kan kita nggak pernah mikir bahwa itu sebenarnya keunikan kita, itu kekuatan kita bisa berbeda-beda, bisa jadi satu. Tapi ternyata sejarah kita ini sangat luar biasa. Bapak pendiri bangsa kita tuh sangat jenius. Soekarno itu sangat luar biasa sekali, sehingga dia bisa menyatukan Indonesia itu jadi satu Indonesia seperti sekarang. Itu sedikit cerita tentang betapa hebatnya negara kita ini. Oke, wah, luar biasa emang ini. Ternyata selain memang secara aspek wisatanya juga daerah ini juga ternyata menyimpan juga aspek sejarah, baik sejarah kerajaan juga, terus ternyata sejarah terkait kemerdekaan pun juga luar biasa juga ya. Iya, benar. Oke, nah ini berarti kita sudah, ya gimana? Ya, Bapak Cilikriwut itu dia orang Kalimantan yang menikah dengan orang Jogja. Jadi anaknya sekarang Budila Riwut itu masih tinggal di Jogja. Mereka punya restoran juga kalau ke Palangkaraya ada restoran Cilikriwut, namanya itu rumah beliau dijadikan restoran. Tujuan keluarganya biar anak-anak muda tahu perjuangan Bapak Cilikriwut pas zaman dulu juga. Jadi bisa kalau kita datang ke restoran itu, kita lihat foto-fotonya Palangkaraya zaman dulu dan sebagainya. Jadi biar tahu perjuangan zaman dulu yang luar biasa. Pak, ini ternyata kita sudah mau di ujung acara nih, Pak. Berarti kalau kita lanjutkan skinnya adalah kita sudah kembali ke iPod. Wah. Ya, oke. Ini berarti kurang lebih kita sudah berapa perjalanan, Pak, kalau misalkan secara real dalam bertur itu? Kalau ini hari terakhir, hari yang ketiga. Jadi normalnya yang dijual di sini 3 hari 2 malam. Jadi full tuh biasanya 3 hari di Tanjung Puting saja. Jadi kita tadi kan kita ada ke Istana Kuning, kita ada ke Tugu Pancasila, Palagan Nambi itu. Sebenarnya bisa ditambah juga, Om. Jadi bukan hanya 3 hari aja. Kita bisa ke Tanjung Keluang namanya. Tanjung Keluang kita bisa melepas penyu di sana. Jadi, tapi kalau pantainya di Kalimantan ini jangan pikir seindah Bali atau apa seindah. Dia agak butek sih. Ya, tapi kalau di Tanjung Keluang tuh agak bersih. Di Tanjung Senggora, sekitar Tanjung Keluang sana, itu bisa snorkeling. Jadi sebenarnya bagus juga. Nah, di samping ke pantai, ada juga di daerah Lamandau. Di daerah Lamandau itu sekitar 2 jam, 3 jam dari situ. Nah,
kita bisa ke pedesaan juga yang ada air terjunnya, jadi tinggal di rumah duduk juga, ada bisa sampai 7 hari di Pangkalan Bun ini, jadi bisa diatur sebenarnya. Oh, Ya, jadi fleksibel saja. Tapi rata-rata turnya ke Pangkalan Bun ini 3 hari 2 malam. oke. Ya Pak, berarti kita artinya sudah 3 hari 2 malam kita sudah bervirtual trip hari ini di siang ini. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kalaupun ada pertanyaan silakan. Dan memang terima kasih Pak, terima kasih Pak Agus sudah menemani kita dalam virtual tour hari ini, luar biasa sekali. Banyak sekali kita bisa belajar juga dari tadi terkait orangutan, seperti apa pengamatan orangutan itu, terus menikmati alam di daerah Tanjung Pinang ini luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Mungkin sebelumnya apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan virtual tour sebelum sesi kita akhiri hari ini? Oke, baik. Untuk itu mungkin untuk mengakhiri sesi ini kita akan berfoto bersama dulu Pak. Mungkin rekan-rekan virtual tour apabila tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri sesinya. Tapi sebelum itu kita akan berfoto bersama. Monggo silakan nyalakan gininya videonya untuk biar bisa kita berfoto bersama. Oke, siap. Baik, siap foto. Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih Pak Agus sudah ditemani. Tadi juga ada salam juga dari Pak Arista, kalau nggak salah tadi beliau udah duluan keluar tadi. Sebelumnya katanya ada tamu katanya. Untuk salam untuk Pak Agus. Siap, Pak. Ya. Terima kasih Pak Arista, terima kasih juga rekan-rekan virtual tour Autorin hari ini untuk ke Tanjung Pinang. Sebentar lagi juga ada virtual tour ke daerah Natuna. Ya. Sebentar juga ada kegiatan virtual tour ke Natuna dan ada juga ke, kalau nggak salah tadi, Ciletuh. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, jangan lupa juga untuk tetap pantengin virtual tour kita ada di Instagram kita di Autorin untuk jadwal-jadwal virtual tour lainnya. Terima kasih sudah mampir dan sudah ikut berdiskusi bersama kita di virtual tour. Terima kasih kembali lagi Pak Agus. Terima kasih sudah memberikan insight-nya, sudah memberikan pengalamannya terkait Tanjung Pinang. Untuk itu kami undur diri dari Autorin. Selamat sore semuanya. Terima kasih.